wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat, hidayah beserta inayahnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan juga Allah masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Baik, yang saya hormati seluruh ustadz dan ustazah di SDT Royan, dan kepada orang tua siswa dan siswa-siswi SDT Royan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan taujih mengenai adab dalam menuntut ilmu. Berbicara mengenai menuntut ilmu, sering sekali kita berpikir bahwasanya menuntut ilmu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan ini, seperti itu. Menuntut ilmu merupakan hal yang paling utama dari hal yang lain. Namun yang perlu kita ingat adalah sebelum kita menuntut ilmu, ada hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yakni mengenai adab. Ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat-sahabat terdahulu, mereka lebih mementingkan belajar adab terlebih dahulu daripada sebelum mereka menuntut ilmu, seperti itu. Karena menuntut ilmu juga ada ilmunya, namanya adalah ilmu adab, seperti itu. Berbicara mengenai adab, kita tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya akhlak, seperti itu. Sebagaimana niat awal ataupun memang tujuan awal diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Rasulullah diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan untuk menyempurnakan ilmu ataupun bukan untuk menyempurnakan harta dan lain sebagainya. Namun innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yakni untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Karena pada masa jahiliyah manusia bukan bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, namun manusia pada masa itu, masa jahiliyah, mereka krisis akan akhlak, krisis akan adab. Nah, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menjelaskan mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu. Jika kita harus berbicara panjang lebar mengenai adab dalam menuntut ilmu, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, seperti itu. Dengan taujih seperti ini tentunya akan kurang waktunya. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa adab yang hendaknya dimiliki oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Adab yang pertama yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah niat yang benar. Awalnya yang pertama-tama kita harus meluruskan niat kita masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi niat kita harus kita benarkan, niat kita dalam menuntut ilmu harus lurus niatnya, yakni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amratin yankiruha ila ma hajara ilaihi. Segala sesuatu itu didasarkan pada niatnya. Dan barang siapa yang berniat hijrah atau berubah menjadi lebih baik karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hanya berniat karena dunia dan seisinya,
ataupun karena wanita-wanita yang dicintainya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, seperti itu. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu. Seorang tulab ataupun thalabul ilmi dalam menuntut ilmu hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Niat kita harus benar. Niatkan belajar untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang dimiliki para guru kita. Niatkan menuntut ilmu agar kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai terbesit dalam hati kita menuntut ilmu untuk kita sombongkan, kemudian untuk merasa lebih baik dari yang lain. Nauzubillah. Semoga Allah menjauhkan hal-hal tersebut dari dalam pikiran dan hati kita, seperti itu. Kemudian ada penuntut ilmu yang kedua adalah hendaknya kita sebagai murid atau sebagai seorang yang menuntut ilmu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta agar dimudahkan dalam menuntut ilmu ataupun berdoa agar Allah memberikan keberkahan kepada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, seperti itu. Seringkali di madrasah ataupun di sekolah-sekolah ataupun di tempat TPA dan lain sebagainya, kita selalu memulai pembelajaran ataupun memulai proses belajar kita dengan doa yang berbunyi Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemudian warzuqni fahma, dan berikanlah pemahaman kepadaku. Ini merupakan doa-doa yang memang sudah seharusnya kita baca, kita niatkan semata-mata untuk meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab menuntut ilmu seorang pembelajar ataupun seseorang yang menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan tentunya sangat sulit bagi seorang penuntut ilmu atau bagi seorang pembelajar untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Bersungguh-sungguh di sini artinya kita harus bersungguh-sungguh secara mental maupun materi. Ada beberapa orang yang memang mungkin dia berlebih materinya, namun dia tidak memiliki kesungguhan dalam keinginannya, ataupun tidak memiliki niat yang kuat dalam menuntut ilmu. Ada juga orang yang memiliki niat yang kuat, namun dia terbatas dalam hal materi. Nah, di sini kita harus berusaha bersungguh-sungguh mengimbangi keduanya sehingga kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan juga kita dapat belajar semua ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Dalam hal bersungguh-sungguh ini, Imam Syafi'i dalam kisahnya juga merupakan salah satu contoh seorang ulama yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu, Imam Syafi'i ini berasal dari kalangan yang fakir, bukan berasal dari kalangan orang yang berada, bukan berasal dari kalangan orang kaya. Namun kefakiran ataupun keterbatasan yang ada dari segi harta seorang Imam Syafi'i ini tidak pernah menjadi penghalang bagi dirinya dalam menuntut ilmu, seperti itu. Justru hal tersebut dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai kekuatan yang mendorongnya untuk senantiasa menuntut ilmu dan belajar dan terus belajar. Bahkan dikisahkan Imam Syafi'i ketika meminta membeli kertas kepada ibunya tidak bisa memberikan kertas, sehingga setiap ilmu yang dia dapatkan dari gurunya itu dicatat di tulang belulang hewan pada masa itu. Nah, itu bukti kesungguhan seorang Imam Syafi'i ingin belajar, sehingga alhasil hingga saat ini nama beliau kita kenal. Nama beliau dikenal oleh seluruh umat Islam, terutama di seluruh dunia, seperti itu. Kemudian ada penuntut ilmu yang berikutnya, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah tidak malu dan tidak sombong. Dalam belajar kita dituntut untuk tidak malu, karena bisa jadi rasa malu yang tertanam dalam diri kita, rasa malu yang berlebihan akan memberikan tembok sebagai dinding pemisah antara kita dan ilmu yang akan diberikan oleh guru kita, seperti itu. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki rasa percaya diri bahwasanya insya Allah kita bisa mempelajari ilmu yang diberikan oleh guru kita. Kemudian adab yang selain itu adalah tidak sombong. Sebagaimana seorang penuntut ilmu dituntut agar tidak memiliki rasa kesombongan, karena rasa kesombongan tersebut justru bisa membinasakan diri kita.
seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, dua orang tidak belajar ilmu. Dua orang yang tidak belajar ilmu yaitu yang pertama adalah orang yang pemalu dan yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang pemalu terkadang dia terbatas dengan rasa malunya sehingga dia tidak mau bersosialisasi, tidak mau menuntut ilmu. Dan sedangkan orang yang sombong terkadang dia bisa menguasai ilmu, suatu ilmu, namun setelah dia menguasai suatu ilmu dia begitu sombong, begitu angkuh sehingga ilmu yang dia miliki tidak menghadirkan keberkahan dan kebermanfaatan buat dirinya dan buat orang banyak seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa adab dalam menuntut ilmu yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tentunya kita ulangi kembali. Yang pertama adalah meluruskan niat kita terlebih dahulu. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga bersungguh-sungguh, dan yang keempat tidak malu dan tidak merasa sombong atas ilmu yang telah kita miliki. Semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi seluruh ikhwah fillah yang menyaksikan video ini. Saya akhiri tauji singkat ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.